Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Silvi nih. Nanti kalau ketemu Kak Silvi, kita mau ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati mulai awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kita pujikan dari terbit matahari.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujikan firman Tuhan Kudus. Berkati supaya firman itu tertanam di dalam hati kita, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti semuanya sehat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik semuanya berada. Baik itu di rumah, di perjalanan, atau adik-adik yang saat ini sudah mulai masuk sekolah. Oke, adik-adik hari ini sudah siap belajar untuk firman Tuhan? Ya, kalau semuanya udah siap, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya ya. Oke, hari ini kita tetap masih di tema kelemah lembutan. Hari ini kita mau belajar karakter kelemah lembutan. Ada satu tokoh Alkitab yang mempunyai sifat atau sikap lemah lembut. Kira-kira siapa? Nah, sebelum menuju ke situ ya, Tante pernah membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata lemah lembut mempunyai arti baik hati, tidak pemarah, tapi peramah. Nah, artinya itu ya adik-adik ya. Jadi lemah lembut itu bukan berarti orang yang ngomongnya harus lemah lembut seperti apa? Adik-adik pernah menonton wayang orang? Ya. Kamu namanya siapa? Contohnya seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi, lemah lembut di sini artinya apa tadi? Baik hati, tidak pemarah, tapi peramah. Oke, diingat-ingat ya. Nah, hari ini kita belajar satu tokoh Alkitab. Tante Nanda akan sebutkan clue-nya. Adik-adik di rumah silakan menyiapkan jawabannya. Ya, clue yang pertama. Dia adalah seorang laki-laki dan seorang pemimpin. Dan yang kedua, dia adalah
pekerjaannya dia menjadi penggembala kambing dan domba. Itu yang kedua. Yang ketiga dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, adik-adik di rumah sudah angkat tangan semuanya. Saya tante, saya tahu. Oh iya, pasti anak-anak sekolah Minggu Mondoro kan pinter-pinter semua ya. Oke, jawabannya adalah sama-sama siapa? Musa. Yeay, pinter semua ya. Hari ini kita belajar tentang karakter yang dipunyai oleh Musa ya, yaitu karakter kelemah lembutan. Ya, mengapa Musa disebut lemah lembut? Kita buka aja di dalam Alkitab ya. Yuk kita buka di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Wow, luar biasa ya ternyata Musa ini. Dia seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow. Bukti lain yang mengatakan Musa ini mempunyai karakter atau sifat lemah lembut, tante sudah siapkan ada 3. Yang pertama adalah patuh dan tunduk kepada Tuhan. Buktinya apa tante? Kalau Musa ini patuh dan tunduk kepada Tuhan. Iya, buktinya Musa setiap Tuhan memerintahkan sesuatu kepada Musa, pasti dia lakukan. Misalnya apa? Misalnya waktu Tuhan mengutus dia menjadi pemimpin bangsa Israel ya, untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir, Musa mau ya, dia patuh, dia tunduk kepada perintah Tuhan. Terus waktu Tuhan bilang Musa disuruh naik ke gunung, dia mau ya. Apapun yang Tuhan katakan pasti Musa lakukan. Nah, demikian juga adik-adik di rumah ya, boleh mencontoh sifatnya Bapak Musa ini, patuh dan tunduk kepada Tuhan. Adik-adik juga harus patuh kepada orang tua di rumah ya. Jadi mulai hari ini belajar patuh, belajar tunduk kepada perintah orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini ya. Pasti setiap perintah yang diberikan orang tua kepada adik-adik semuanya untuk kebaikan ya. Mau belajar mulai hari ini ya. Tidak ada yang membantah orang tua, tidak ada yang membentak orang tua. Kalau disuruh, pasti yang paling susah itu disuruh mandi tuh loh tante. Betul nggak? Ya kan? Ayo mandi dulu, sudah sore. Bentar mah, gamenya ini lo nanggung. Pasti gitu. Ada ndak ini? Wah, tante harap tidak ada ya di sekolah Minggu Mondoroko ya. Anak-anak sekolah Minggu Mondoroko hebat-hebat semuanya. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah sabar. Nah, buktinya apa? Yang pertama, Bapak Musa ini dia sabar menghadapi bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Apa itu tante? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya suka marah-marah ya, suka protes. Musa, enakan kita ini hidup di Mesir, kita bisa makan enak. Lah, kalau dibawa ke padang gurun ini ya, mereka perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, itu kan jauh sekali ya.
ya. Mereka melewati padang gurun, mereka mengalami kelaparan, ya. Saat mereka lapar, mereka marah-marah kepada Musa, ya. Buat apa engkau ajak jalan di tempat seperti ini? Kami lapar, kami haus, kami kepanasan, ya. Bangsa Israel marah-marah bersungut-sungut, ya. Itu masih sabar, ya, masih sabar. Yang kedua, sabar juga ini Bapak Musa ini. Kenapa? Bapak Musa itu kan punya saudara, ya, namanya Harun sama Miriam itu, ya. Itu, ya, mereka itu iri. Iri kenapa? Iri karena kenapa Tuhan itu mau berbicaranya hanya kepada Musa saja? Kenapa tidak mau berbicara kepada mereka? Seperti itu. Jadi nggak boleh dicontoh, ya, sikapnya saudaranya Bapak Musa ini, ya. Iri hati, ya, tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain lebih maju. Tidak boleh dicontoh seperti itu, ya. Itu contoh yang tidak baik. Dan yang ketiga, Bapak Musa ini rendah hati, atau kata lainnya adalah tidak sombong. Buktinya apa, Tante? Ya, buktinya meskipun Bapak Musa ini dipilih menjadi seorang pemimpin dari sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, disuruh untuk memimpin keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, ya. Bapak Musa ini tidak ada sama sekali di dalam hatinya itu dia merasa bangga, dia merasa sombong. Aku ini loh seorang pemimpin, kamu harus menghormati aku. Tidak ada seperti itu, ya. Ya, Bapak Musa ini tetap rendah hati, ya, tetap sabar, ya. Apapun yang diperintahkan Tuhan pasti dia lakukan. Nah, dari poin pertama, kedua, dan ketiga tadi, ya, yaitu patuh, tunduk, sabar, rendah hati, ya, tidak sombong, itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita semuanya, adik-adik, ya. Kita mau belajar seperti Bapak Musa. Mudah atau susah? Ya, tidak ada yang susah kalau kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Bapak Musa. Caranya bagaimana? Caranya ya harus belajar tiap hari. Yang tadinya suka marah-marah jadi ramah, ya. Yang biasanya tidak sabaran menjadi sabar. Yang tadinya suka memberontak kepada orang tua berubah menjadi patuh dan tunduk. Itu yang diingini Tuhan untuk kita semuanya, kita anak-anak Tuhan. Ya, seperti itu, ya. Jadi ayat emas kita hari ini, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Yuk kita buka lagi Alkitab kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi kita baca bersama-sama, ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Ya, kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, mau patuh kepada Tuhan, ya, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ramah, ya, menjadi orang yang tidak sombong, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Di sini adik-adik siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, caranya apa? Seperti Bapak Musa, ada 3. Yang pertama, patuh dan tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rendah hati atau tidak sombong. Ya, kita hari ini
belajar bersama-sama mencontoh karakter yang baik, yang positif dari seorang Bapak Musa. Puji Tuhan adik-adik, ya. Hari ini kita akhiri pelajaran kita tentang firman Tuhan. Ingat, kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Oke, lemah lembut itu tadi apa? Ya, betul. Lemah lembut itu baik hati, tidak pemarah, tapi peramah. Puji Tuhan, minggu depan kita akan sekolah minggu lagi ya. Nah, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kelemah lembutan, bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar patuh dan tunduk kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang yang sabar. Kami mau menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.